Oke, ketemu lagi bersama saya Yadi Tarmiji di Hobi Pontar Manado. Buat teman-teman, kali ini saya mau review power amplifier kelas TD generasi kedua dari kelas TD Ashley. Nah, saya mau memperkenalkan sama teman-teman dulu. Ini power yang di sebelah kanan saya ini kelas TD dengan daya 2500 watt 8 ohm. Nah, dengan generasi sebelumnya yaitu kelas TD 2.0 atau 2000 watt, yang wattnya itu 2200 watt 8 ohm. Nah, yang seri ini tentu dengan PCB baru, dengan kompleks baru. Yang lama itu sudah tidak keluar, dan yang lama itu mungkin sudah disuntik mati. Jadi tidak ada lagi power itu yang 2.0. Sekarang sudah digantikan dengan 2.5 ya, 2.5. Nah, untuk 2.5 ini saya mau memperkenalkan sama teman-teman apa sih isinya dan apa bedanya dari yang sudah disuntik mati dengan yang baru lahir ini. Nah, nanti saya akan tunjukin sama teman-teman semua apa perbedaannya. Jadi buat teman-teman, saksikan terus Hobi Pontar Manado, jangan skip ya, karena ini penting. Teman-teman mau lihat komponennya seperti apa, apakah komponennya sama seperti yang lalu, apa beda ya, nanti saya akan tunjukin sama teman-teman. Dan kelas TD ini mungkin teman-teman juga tahu, kelas TD ini adalah tracking digital. Jadi apakah trackingnya itu baru juga atau sama dengan yang lama? Oke, tapi ini ya, untuk kelas TD tidak menghilangkan rasa kelas TD-nya ya. Kelas TD kan dikenal sebagai power yang sangat kuat dan efisien, tenaganya yang gede gitu ya, dengan jumlah kapasitor tidak terlalu banyak. Oke ya teman-teman, kita lihat isinya seperti apa. Let's go. Nah, ini wujudnya si TDX 2.5, sama ya, kalau lihat bodinya mungkin sama, tapi lebarnya beda. Ini lebih lebar karena ada penambahan transistor. Oke, nanti kita bahas transistor. Nah, sekarang kita lihat dulu fisiknya seperti ini. Fisiknya lebih hitam. Terus juga kipasnya tetap 2, tidak menggunakan 4 kipas karena kan kelas TD tidak begitu hot. Nah, terus juga untuk pemilihan sensitivitasnya juga masih tetap seperti dulu. Sensitivitasnya itu di 1 volt dengan 2 volt ya. Nah, ayo kita putar. Kita putar. Nah, ini ya. Untuk belakangnya masih tetap seperti ini. Nah, ini saya tunjuk saja. Tetap ada filter untuk high pass dengan low pass filter. Kalau kelasnya TD pasti ada ini. Harus ada kayaknya karena dia kan ada trackingnya. Terus channel filternya di sini ada bypass, ada high pass, ada low pass. Terus juga di sini operasionalnya ada stereo paralel dengan bridge. Ya. Bridge-nya lumayan gede tapi jarang. Nah, terus juga ground-nya ada, ground leaf-nya, ini ground sebelah sini atau di sini leaf. Nah, terus di sini juga ada 1 dengan 2 volt. Ya, ini sensitivity-nya, gain-nya atau orang dikenal gain. Gain-nya itu ada di 1 volt dengan 2 volt. Ini tidak menggunakan 0,775 ya. Jadi kelas TD itu pasti voltnya itu tidak ada yang 0,75. Pastinya ada 1 sampai 2 volt. Alasannya kenapa? Mungkin teman-teman sudah tahu lah. Atau orang lebih senior dari saya mungkin akan tahu itu kenapa tidak dikasih 0,75. Nanti itu pembahasannya panjang masalahnya. Oke, kita lanjut ke sisi komponen. Ya, kita putar lagi. Komponennya apa sih? Nah, yuk kita lihat. Nah, untuk kelas TD yang 2.500 2.5 sudah pasti dayanya lebih besar dan menggunakan transistor lebih banyak ya. Ini transistornya ini MGL itu 10 pasang. Dari generasi 2.0 itu cuma 7 pasang. Nah, terus juga di sini tetap menggunakan MOSFET. Mungkin MOSFET-nya lebih upgrade. MOSFET-nya dihapus. Ini kodenya tidak ada karena rahasia kelas TD itu ada di MOSFET-nya ya. Jadi MOSFET itu tidak sembarangan disebarluaskan. Ya pasti tipenya sih IRF ya, IRF berapa gitu saya tidak tahu. Nah, di sini ditutup. Nah, ini dirahasiakan. Dan 2, biasanya
di apa namanya, di trackingnya nih, ini trackingnya di sini ya lebih kelihatan. Nah ini nih trackingnya sudah baru daripada 20 dengan seri 20, dan ini menggunakan trafo lebih besar tuh, lihat teman-teman, lebih besar. Terus juga ini voltasenya berapa? Oke, saya liatin buat teman-teman semua. Saya buka aja. Aduh. Nah ini ya. Jadi voltasenya itu adalah 150 volt CT ya, 2 kali. Jadi ini 2 kali CT trafo ini. 2 kali CT 150 volt. Oke, yang kecilnya di bawah 222 volt. Oke ya, jadi voltasenya besar. Nah, terus lagi di sini ada elko-nya atau kapasitor. Nah ini nih, elko atau kapasitor. Kapasitornya menggunakan 100 volt dengan mikronya 18.000 mikro. Ini di seri ya teman-teman. Jadi sama dengan ini 200 volt. Sedangkan di sini di trafonya 150. Jadi spare-nya cukup ya, 25% gitu. Jadi power ini cukup besar dayanya. Nah, untuk ini elko-nya yang tadi itu di seri ya, teman-teman. Ini di seri ini. Jadi menghasilkan daya 200. Jadi di seri. Oke ya, mungkin teman-teman juga PCB-nya baru juga. PCB-nya udah hitam. Kalau yang lama itu yang seri 20 masih blue, masih biru kayaknya. Gitu. Oke, berikut buat teman-teman untuk dayanya berapa? Dayanya sesuai dengan tipe 2.5 itu adalah 2500. Terus 4 ohmnya berapa? 4 ohmnya itu adalah 4000 watt. Ya, 4000 watt, 4 ohm. Jadi kalau speakernya 1300 atau 1500 masih cukup optimal dan cukup baik untuk daya sebesar ini. Terus satu lagi harganya. Harganya cuma selisih sedikit dari 2.0. Karena perbedaannya sedikit ya, perbedaannya cuma 300 watt. Tapi dengan kapasitornya lebih banyak. Pasti ada penambahan daya dan ada penambahan kapasitornya. Harganya selisih sedikit dari 20. 20 kalau nggak salah dulu itu sekitaran 10-an. Ya, 9 sampai 10-an. Kalau yang sekarang mungkin harganya nanti di deskripsi juga ada. Nanti ditulis di situ harganya berapa. Dan yang pasti ini lebih mahal sedikit. Kalau nggak 11-an lah, 11 lebih gitu ya. Dengan daya lebih besar, dengan papan baru, dengan PCB yang baru. Oke ya. Nah, sekarang kita tes suaranya seperti apa. Kita tidak menggunakan subwoofer karena nanti kalau ada yang mau coba dengan subwoofer mungkin bisa di toko ya, di toko langsung bisa lihat, dengar langsung kencangnya seperti apa dengan speaker yang wattnya besar juga. Tapi sekarang saya mau dengerin kualitas lagunya saja dari speaker full range, kualitas range-nya ya, range si powernya sendiri, apakah dia komplit, apakah dia lebih nge-mid, apa dia lebih ngebass, apa dia lebih, orang bilang lebih high ya. Kita coba dan kita tes. Oke ya teman-teman, kita tes suaranya, kualitasnya dan tenaganya. Kita langsung saja, nggak usah berlama-lama. Ayo kita dengarkan. Jangan lupa pakai headset ya, bagus itu pakai headset. Selamat mendengarkan. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that was your type. I know for real, good deal. Set me free.
say. I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. Oke ya, teman-teman sudah dengerin kualitas suaranya seperti apa. Kalau menurut saya lebih bertenaga pasti dengan kapasitas volume seperti itu. Dan juga untuk range-nya suaranya itu komplit, dari tidak lebih kemana gitu ya. Ini kan full range ya, mungkin dari angka 60 sampai 20 lah. 20 sih enggak, 16 gitu ya. Saya masih bisa dengerin dengan baik. Jadi kesimpulannya seperti itu. Power baru, suasana baru, kelas baru. Silahkan coba di Fortino. Dan jangan lupa saksikan terus Hobi Pontar Manado, bisa lebih mengenal tentang audio dan barang-barang yang baru seperti apa. Oke ya, cukup demikian review kali ini dari saya Yadi di Hobi Pontar Manado. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang mau bagikan videonya silahkan bagikan juga. Dan buat teman-teman juga yang suka dengan power, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Oke, terima kasih. Sekian, salam audio.